Mana mereka itu, Ustaz? Itulah tadi yang diumumkan oleh ketua masjid. Ada kandidat yang datang pada malam ini. Ada yang jalurnya ke pusat sebagai anggota legislatif, bertindak sebagai legislator, sebagai pengatur roda pemerintahan, membawahi aspirasi ibu bapak dan saya. Ini makanya beliau datang untuk apa? Meminta menyuarakan maksud daripada apa yang ibu bapak inginkan. Inilah dalam satu dakwah Islam, al-umara'u bil juhuri wal arabu bitasubi. Perpaduan antara perjalanan seorang al-ulama'u bil ilmi, ulama dengan ilmunya, umarok dengan kompetensi kemampuan. Jadi kita melihat ada 3 figur ke depan yang nanti akan kita pilih menjadi presiden, kandidat presiden. Ada juga 3 figur sebagai calon wakil presiden. Tapi bangunan kalau tidak punya tiang, bangunan tidak punya atap, maka bukan bangunan. Bangunan konstruksi legislatif adalah kekuatan di dalam eksekutif, dan membawahi sebagai penjaga daripada eksekutif dan legislatif ini adalah the guardian of constitution, Mahkamah Konstitusi. Kemarin roboh, kemarin roboh, hampir ambruk. Roboh tapi tidak ambruk. Begitu. Berarti masih boleh direnovasi, dibangun ulang. Datang gempa, masjid ini dia goyang, masjid ini dia teroleng, masjid ini dia pecah, retak, masih boleh diperbaiki, belum hancur. Alhamdulillah. Kita cari pemimpin-pemimpin yang berkompeten, bukan cari pemimpin karbitan. Coba kalau negara Indonesia ini, mulai dari eksekutifnya, yudikatifnya, legislatifnya berkarakter seperti yang dikatakan Pak Haji tadi, adai wasani syarat wasani kitabullah. Kan mayoritas negara kita ini adalah Islam. Islam yang tidak munafik, Islam yang betul-betul Islam. Ya, orang awal inilah bidang ke bawah. Ambo masuk Islam 15 Ramadan, saya pernah bermimpi. Bukan mimpi antara tidur dengan tidak. 15 Ramadan, 16 Ramadan, 17 Ramadan, Allah berikan kami anzalna ayati mubainatin wallah yahdi mayasda'u ila siratin mustaqim. Allah kasih kami petunjuk jalan yang lurus. Tapi 15 Ramadan Allah perlihatkan saya di dalam rumah saya. Saya bilang sama bini saya, kawan, saya mimpi di antara tidur dengan tidak, rumah kita ini penuh dengan air yang jernih. Di atas air itu ada kapal seperti kapal orang-orang Melayu. Di dalamnya penghuni kapalnya mulai dari nakodanya sampai anak buah kapal memakai pakaian adat Melayu. Topinya sama sekali, bentuknya sama sekali dengan bangunan orang awak, orang Minang. Maka saya tidak kaget kalau saya bolak-balik Minang, karena saya sudah melihat langsung. Wallahi, saya nggak pernah ke tanah Minang, Buya, Pak Haji. Saya nggak pernah injak Sumatera Barat. Sumatera Utara saya tidak tahu, karena 16 tahun saya berkiprah sebagai ketua sekolah tinggi Calvinis Ebenezer di Papua. Kawan saya pejabat dulu, Dr. Randus Iap Salosa, Gubernur Papua. Lalu saya mendapat hidayah. Artinya saya sudah melihat, Allah sudah beritahukan, lihatlah orang Minang, dunia dia tempatkan
sebagai dunia, akhirat dia tempatkan sebagai itu tadi. Karena nenek mama kita, nini mama kita sudah meletakkan dasar dalam konstruksi hidup dan keimanan orang awam. Ada yang bersandi syarat bersandi kitabullah. Ada ustaz referensinya dalam Quran, imali dunia kakana kata Yesu abadan wa boleh rotika kakanaka tamu tugoran. Cari duniamu seolah-olah antum hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati besok. Lalu kenapa kita takut kalau diancam? Negara kita ini adalah milik negara ini adalah milik penguasa. Negara ini adalah rakyat yang mana? Rakyat yang berdaulat. Saya punya negara ini, Pak Haji Fauzi Bahar punya negara ini. Lalu kita ditampilkan dalam sebuah proses perjalanan antropologi linguistik. Karena sambung menyambung pulau dan pulau menjadi wawasan Nusantara. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari elemen suku, kaum, dan ras. Itulah bangsa. Membentuk dalam satu lingkaran kekuasaan, dalam satu pengaturan demos and krator, aturan sebagaimana yang hidup di tengah-tengahnya masyarakat demokrasi. Nah, pemimpin yang tidak paham ini bertindak brutal, bertindak sadis karena tidak memiliki latar belakang tadi. Entah budayanya dari mana, siapa keturunannya, siapa nenek mamanya, apa pekerjaan bapaknya, apa pekerjaan ibunya. Allahu Akbar.